Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi tentang penemuan mayat seorang anak berusia 10 tahun di selokan di Gresik, Jawa Timur, masih ada informasi lain, diantaranya seorang menantu diduga dibunuh oleh mertuanya sendiri. Serta dari Parepare, Sulawesi Selatan, seorang ibu muda diduga dibunuh suami dan ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Segera kita jelang Buser Pagi selengkapnya, saya Dazen Frila. Informasi pertama kami, saudara, bocah berusia 10 tahun ditemukan tewas di selokan atau saluran air di Komplek Perumahan Gresik, Kota Baru, GKB, Desa Yoso Wilangun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Korban ditemukan tewas setelah sempat hilang selama 6 hari. Keluarga berusaha menenangkan ayah korban saat ditemukannya mayat Muhammad Hanif Akmal, 10 tahun yang sudah 6 hari menghilang. Korban akhirnya ditemukan di selokan di Komplek Perumahan GBK, Desa Yoso Wilangun, Gresik, Jawa Timur. Sementara keluarga yang lain menenangkan ibu korban yang terus menangis. Mayat korban awalnya ditemukan oleh tukang parkir yang curiga dengan aroma menyengat di sekitar lokasi kejadian. Ada di dalam selokan air, salah satu perwakilan warga sana hanya ikut saya tunjukkan, katanya ya bener, ini dulurku. Ini sudah mulai hari Jumat itu hilang, yang bernama Akmal, sebutannya Akmal, Muhammad Akmal, Hanif Akmal, kalau nggak salah. Itu sudah beberapa hari hilang dan hari ini ditemukan di selokan dalam keadaan. Juru parkir lalu mengecek selokan dan mendapati mayat korban tersangkut di selokan. Warga lalu melaporkan penemuan mayat ini ke Polsek Manyar. Sebelumnya Muhammad Hanif, bocah kelas 4 SD ini dilaporkan hilang sejak 6 hari lalu. Setelah ditemukan mayat korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk divisum. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Seorang lelaki berusia 42 tahun diduga dibunuh mertuanya di Desa Sungau Besar, Mempawah, Kalimantan Barat. Pembunuhan dilakukan di dalam kamar korban. Johdi, 42 tahun, ditemukan tewas di kamar rumahnya di Dusun Timur Laut, Desa Sungai Bako Besar, Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu pagi. Korban ditemukan pertama kali oleh istrinya, Nelly, usai mengantar anak ke sekolah. Padahal sebelum ditinggalkan mengantar anak, suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Melihat sang suami tewas, Nelly memeriksa pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka. Diduga pelaku kabur melalui pintu belakang rumah. Nelly menduga korban dianiaya sang ayah atau mertua korban. 1 hari sebelumnya, suami dan ayah Nelly terlibat pertengkaran hebat. Bahkan pertengkaran ini diketahui warga. Kemarin tuh memang ada yang pertama tuh ada pemukulan aja oleh yang pelaku yang sama gitu kan, dengan benda tumpul sejenis linggis. Polisi belum dapat menyimpulkan siapa pelaku pembunuhan ini lantaran masih dalam proses penyelidikan. Belum ya, masih dalam penyelidikan. Nanti seperti apanya akan kita sampaikan kembali karena masih baru kejadian, jadi mungkin belum bisa langsung memberikan informasi. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengidentifikasi mayat dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, untuk kepentingan penyelidikan, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Mempawah untuk dilakukan otopsi. Dede Iskandar melaporkan dari Mempawah, Kalimantan Barat. Disulap jadi tempat pengoplos sekaligus penjualan minuman keras, sebuah rumah digerebek tim Perambo Polres Bogor, Jawa Barat.
Acara pertunjukan musik yang berlangsung hingga pukul 2 dini hari juga dibubarkan. Dan saudara, bersama Tabita Putri dan Ahmad Teguh, inilah Pusat Crime Hunter. Oh, ada tawuran. Ini membuka pukul 1:10. Jamu apa, Pak? Kayak ciu gitu. Nah, kali ini waktu menunjukkan pukul 11 malam dan tim Rambo Polres Bogor akan melakukan giat patroli di kawasan-kawasan rawan tindak kriminal. Lalu apa saja yang kami temukan pada malam hari ini? Bersama saya Tabita Putri dan juru kamera Ahmad Teguh Wibowo. Inilah Pusat Crime Hunter edisi selengkapnya. Mulai dini hari hingga pagi nanti, tim Rambo akan menyusuri wilayah timur Kabupaten Bogor, tepatnya di kawasan Cilengsi dan sekitarnya. Namun baru saja keluar dari markas komando, tim justru mendapati sekelompok remaja yang sedang berkerumun di atas flyover Cibinong. Saya patroli dari Polres Bogor, ya, melihat di sini ada kerumunan. Tolong tunjukkan identitas kalian. KTP sih masih ada, tolong tunjukkan. Ya. Tolong ya. Di motor masing-masing, berdiri di motor masing-masing, tunjukkan identitas kalian. Kemudian tunjukkan SIM STNK-nya. Satu persatu pemuda di bawah umur ini diperiksa. Sungguh mengejutkan. Seorang remaja ternyata kedapatan membawa minuman keras jenis anggur merah. Oh, minuman. Minuman ya? Baru beli kamu ya? Iya. Hah? Iya. Nah. Ini doang. Yang lainnya udah diminum. Ya, itu juga nih, minum es tuh gitu. Baru ini. Minuman beralkohol dalam kemasan plastik itu pun diminta untuk dibuang. Dibuka. Karena dianggap melanggar protokol kesehatan, kerumunan ini akhirnya dibubarkan. Nah, kali ini di kawasan flyover Cibinong Bogor, tim Rambo membubarkan kerumunan remaja karena salah satu di antara mereka tadi ketahuan membawa minuman keras. Lokasi selanjutnya di kawasan Gunung Putri. Sebuah warung jamu yang diduga menjual minuman ilegal kami datangi. Benar saja, beragam jenis miras ditemukan. Ada izinnya nggak, Pak? Ada izinnya nggak, Pak? Ada izinnya nggak? Ada izinnya, Dan? Ya udah. Semua keluarin. Mana keluarin semuanya? Berarti taruh di atas. Karena tidak memiliki izin resmi, seluruh miras ilegal ini disita polisi. Tim Rambo Polres Bogor berhasil mengamankan sejumlah minuman keras atau minuman beralkohol saat tadi memeriksa salah satu warung yang menjual jamu. Pukul 1 dini hari, tim Rambo kini sudah berada di kawasan Cilengsi. Di tempat ini, kami mendapat informasi ada sebuah rumah yang disulap menjadi pabrik miras oplosan. Sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari masyarakat di sini, katanya jual miras, Bapak. Jamu apa? Sopoyono sama ciu. Nah, deh, coba sekarang mohon kesadarannya dikeluarkan ciunya. Ciunya dikeluarkan karena ada laporan masyarakat banyak orang yang teler atau mabuk. Informasinya beli ciunya di sini. Setelah seluruh sudut ruangan digeledah, inilah yang kami dapatkan. Sekarang kalau toh umpamanya, nah ini ke Bapak jual, kemudian masyarakat mabuk, minum, bunuh orang, nyuri atau lain sebagainya, Bapak hati nuraninya sedikit punya rasa ikut tanggung jawab nggak? Hah? Nah itu ya, makanya ada suatu aturan, itu nggak boleh. Sesuai dengan Perda nomor 4 2015 tidak boleh menjual
minum minuman keras. Sejumlah jerigen berisi minuman keras oplosan yang dicampur zat pewarna ini selanjutnya diangkut petugas. Waktu kini menunjukkan lewat pukul 2 dini hari. Satu lokasi terakhir di kawasan Pasar Cibinong kami datangi. Tadi saya mendapat satu informasi, sini karaoke-nya masih buka. Nah, ternyata memang masih buka. Kenapa ditutup waktu ada petugasnya masuk saya ditutup? Kita memang tadi tutup, Pak. Hah? Tutup berarti nggak ada orang di dalam. Gitu. Ternyata tempat karaoke live music ini masih beroperasi melewati batas jam malam. Selain itu, minuman dengan kadar alkohol tinggi juga dijual. Ini sebagai tanda bukti untuk SIM-nya nanti Anda sidang hari Kamis tanggal 11. Terima kasih banyak. Nah, setelah ini tutup, tamu-tamu suruh pulang. Patroli adalah merupakan suatu upaya pencegahan timbulnya niat dan kesempatan supaya tidak terjadi kriminalitas. Salah satu dalam suatu bentuk upaya kami adalah seperti ini. Karena apa? Karena tempat ini live musik lain sebagainya, minum-minuman keras lain sebagainya, banyak oknum nanti setelah minuman keras itu banyak dimungkinkan melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Untuk melakukan suatu pencegahan seperti itu, kita berupaya seperti ini. Perburuan berakhir, kami pun kembali ke markas. Usai sudah giat patroli tim Rambo Polres Bogor pada malam hari ini, mulai dari mengamankan puluhan botol minum beralkohol serta membubarkan kerumunan di tempat live musik. Dari Bogor, Nabita Putri dan Ahmad Teguh Wibowo melaporkan. Tubagus Jody, pengemudi mobil dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya di tol Jombang, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya kami rangkum bersama berbagai berita dari daerah dalam Buser 6. Tubagus Jody, pengemudi mobil dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya di tol Jombang, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dipegang Kejaksaan Negeri Jombang. SPDP itu diberikan penyidik Polri kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jombang hari Rabu. Jody ditetapkan sebagai tersangka tunggal dan disangkakan melanggar satu pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas, yakni pasal 310 ayat 2 dan 4. Akibat kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di kawasan pertokoan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara terekam kamera pengawas CCTV. Saat beraksi, pelaku memarkir mobilnya di samping mobil korban. Setelah memastikan suasana aman, pelaku lalu memecahkan kaca mobil pintu samping belakang sebelah kiri. Pelaku kemudian menggasak tas berisi laptop dari dalam mobil korban. Setelah berhasil melancarkan aksinya, pelaku lalu melarikan diri. Kasus ini tengah ditangani aparat Polsek Penjaringan. Seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara dijamret di Jalan Taut, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Aksi penjamretan ini terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas, dua lelaki berboncengan sepeda motor tanpa menggunakan penutup kepala masuk ke dalam gang rumah korban sambil memutar sepeda motor. Pelaku kemudian menghampiri korban yang sedang bermain ponsel. Salah seorang pelaku merampas ponsel milik korban. Korban berupaya mempertahankan ponsel miliknya hingga terpelanting dan terjatuh ke aspal. Namun upayanya gagal dan pelaku berhasil kabur. Sesosok mayat pria ditemukan tewas di kamar hotel Pandeglang Raya di Jalan Raya Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan hotel dalam kondisi tanpa busana. Tim Inafis Polres Pandeglang yang mengevakuasi mayat korban tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Namun polisi menemukan bercak darah di dekat mayat korban. Dari identitas yang ditemukan, korban diketahui bernama Ahmad Banani, warga kampung Cirende Popojo, Kabupaten Lebak, Banten. Kasus penemuan mayat ini tengah ditangani aparat Polres Pandeglang. Seorang pria 60 tahun diringkus aparat Satreskrim Polres Batang, Jawa Tengah. Warga desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ini ditangkap setelah mencabuli anak di bawah umur.
Tersangka merupakan seorang dukun pengobatan alternatif yang membuka praktik pengobatan di rumah. Saat mengobati korban, tersangka kedapatan melucuti pakaian korban. Tersangka berdalih apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ritual pengobatan. Namun orang tua korban yang tak terima lalu melaporkan tersangka ke aparat Polres Batang. Tersangka kini ditahan di Mapolres Batang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah kerangka manusia ditemukan di tengah hutan kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Rabu siang. Saat ditemukan, kondisi jenazah korban sudah tidak dapat dikenali. Korban diduga telah meninggal dunia sejak 2 bulan lalu. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Roni yang tengah mencari sayur pakis di sekitar lokasi. Roni curiga ketika melihat pakaian di bawah pohon bambu. Saat mendekat dan mengecek baju itu, terdapat mayat perempuan mengenakan jaket hitam dan celana panjang berwarna biru. Kasus penemuan mayat ini tengah ditangani aparat Satreskrim Polsek Senduro. Saudara, seorang bandar narkoba ditangkap aparat Polres Lampung Tengah, Lampung pada Rabu sore. Informasinya saat lagi.